nanti dikasih tahu ya, Mbak, nanti saya mau periksa bola matanya, nanti saya perlu menekan sedikit di bagian kelopak matanya. Apakah Mbaknya bersedia? Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tangannya nanti pakai jari telunjuk yang untuk menekan kanan dan kiri ya. Yang pertama dari mata yang sehat dulu, misalnya yang dikeluhkan mata kanan, berarti periksanya yang kiri dulu sebagai pembanding. Satu dikasih di jidat, satunya dikasih di pelipis untuk biar nggak goyang-goyang. Terus Mbaknya merem. Nah, ini terus diendut-endut gitu, diendut-endut ya, Bob. Ditekan-tekan. Nah, seperti itu kira-kira normal. Ini yang dikeluhkan. Coba sini satu, terus nah ini ditekan. Oke, sama ya Mbak ya. Jadi ini kalau dari palpasi tidak ada perbedaan tekanan antara kanan dan kiri. Oke, sekarang kamu coba. Gitu. Ya, satunya. Oke, sudah ya. Ya, itu ada orang yang membandingkan dengan mata yang sehat, ada yang membandingkan dengan mata pemeriksa gitu ya, silakan gitu. Nah, kemudian yang ini kan subjektif ya, berdasarkan perasaan palpasi gitu. Nah, sekarang kita mencoba dengan alat namanya tonometer SIOT ini. Nah, alatnya itu terdiri dari kayak jangka gini ya, ini ada bagian yang nempel di kornea, nantinya bisa gerak. Terus ini ada jarumnya yang ada angka 0 sampai berapa deh, 20 gitu ya. Nanti ini ada bebannya juga. Bebannya ini kalau di volt 5,5 ya, ada angkanya kayak apa? Ya, itu 5,5 ya. Kalau misalnya pakai 5,5 kok masih belum gerak jarumnya, masih tetap angka 0, adik-adik nambahin bebannya pakai yang beban tulisannya 7,5. Nambahinnya cuma dimasukkan ke sini aja. Nah, ini bebannya yang 7,5. Kalau misalnya 7,5 kok masih belum belum gerak, jarumnya masih tetap ke angka 0, adik-adik bisa nambahin yang 10. Ini satunya yang 10 ya. Nah, sama ditaruh di sini. Tapi kalau cukup yang 5,5 udah gerak, ya udah yang itu aja. Nah, terus selain ada tonometernya, ada pemberatnya, juga ada ini untuk tombol kalibrasi ya. Jadi ketika kita tempelkan, kita pastikan dia itu ada di angka 0. Kalau ini bisa diputar pas. Nah, ini pastikan berada di angka 0. Ini udah 0 belum? Lihatnya lurus ya, jangan dari samping. Udah ya? Oke, udah, berarti ini sudah dikalibrasi. Makanya seperti ini 0. Nah, nanti karena ini kan besi, nggak masalah. Ketika mau dipasang di mata pasien setelah dikalibrasi, jangan lupa disterilisasi dulu ya, pakai kapas alkohol gitu ya. Caranya ya, ini kan udah basah ya, ditutulkan aja gitu ya, gak usah digosok-gosok, nanti malah serabutnya nempel di sini gitu ya. Nah, setelah dikalibrasi setelah disterilkan, jangan disentuh-sentuh lagi ke mata pasien gitu. Nah, mata pasien biar nggak kerasa, itu perlu ditetesi dengan anestesi dulu. Di sini disediain anestesi 0,5% pantokain, ada yang botolan gini, ada juga yang bentuknya tube. Lah, kalau botolan ya seperti biasa ya, di kocok dulu. Kocoknya jangan gini ya, nanti berbusa. Nah, terus ini biasa kayak tetes mata, sudah tahu ya netesinya. Kemudian ini kalau pantokain, ini bentuknya tube, ini bisa dipakai beberapa kali juga, asal tutupnya masih steril, jangan kotor. Dibukanya seperti ini, kalau sudah tutup lagi. Nah, nanti bisa dipakai lagi kalau gitu. Seperti itu. Terus kita karena pasiennya buang tenanan ya nggak tega gitu ya. Satu lagi ini nanti untuk membaca hasilnya. Misalnya jarumnya bergerak di angka 5 gitu ya.
dengan beban berapa? Bebannya 5,5 berarti yang ini. Kalau beban 7,5 yang ini, kalau beban 10 yang ini ya. Nah, kalau beban jarumnya bergerak ke angka 5 berarti dengan beban 5,5 tekanan bola matanya adalah 17,3 mmHg. Nah, tekanan bola mata normal harus tahu dulu normalnya berapa deh kira-kira? 10 sampai 20 mmHg gitu ya. Nah, itu kalau misalnya tekanannya tinggi ya kemungkinan glaukoma gitu. Ya. Nah, sekarang dicoba tapi matanya pakai mata ini aja. Nah, ketika suruh berbaring ya untuk mengecek tekanan bola mata dengan tonometer, kita siapkan dulu pasiennya berbaring. Kemudian yang pertama kita apain dulu deh? Jelaskan dulu. Nanti agak tidak nyaman ya karena ditetesi obat mati rasa gitu biar nggak terasa. Kemudian ini nanti akan saya tempeli alat untuk mengecek tekanan bola mata. Nanti nggak usah dilawan dikejep-kejepin atau gimana ya, nanti sudah ada mati rasanya. Ini saya tetesin dulu ya dengan, jangan kebalik ya obatnya, dengan pantokain ini seperti anestesi ya. Kemudian kita tes gitu ya matanya. Tes, satu lagi tes gitu, sekalian aja dua-duanya, tunggu obatnya bekerja. Setelah obatnya bekerja baru kita lakukan tadi ya step-stepnya sesuai dengan yang di buku. Pasien disuruh untuk memandang satu titik lokasi di atas. Kalau ada tangannya disuruh seperti ini, terus ngelihat biar apa? Fokus ya, tidak gerak-gerak bola matanya. Kalau gerak-gerak kan nanti miring-miring. Jadi seperti itu. Kemudian kelopak mata dibuka lebar tanpa menekan bola mata. Kemudian letakkan tonometer dengan hati-hati di tengah kornea vertikal tanpa menekan atau menggeser, baca angka gitu ya. Seperti biasa tadi pertama langkahnya adalah dikalibrasi dulu. Oke, sudah ada di angka 0. Kemudian kita bersihkan dengan alkohol. Sudah basah, kemudian kita tutulkan gitu ya. Kalau sudah kita bisa, ini misalnya sudah bekerja gitu ya anestesinya. Nah, kita taruh dengan posisinya usahakan gampang kita baca. Nah, bisa seperti ini di depannya ya. Nah, seperti ini. Bukan menekan banget ya deh ya. Kalau menekan banget nanti beda. Nah, ini dibaca aja deh, ini angkanya berapa? 15 gitu ya. Oke, dengan beban piro iki 5,5. Nah, adik-adik bisa langsung dibaca di sini atau dicatat dulu 5,5. Kemudian untuk mata satunya kita kalibrasi lagi. Oke, sudah 0. Kemudian kita bersihkan lagi. Kemudian untuk mata satunya sekalian posisikan tangannya megang di daerah cangkirnya itu, posisinya adepin ke kita dulu. Kemudian taruh di atas tengah-tengah mata sampai ke bawah, lurus, tegak. Ini dibaca angkanya berapa itu dek? 10 apa 9 ya? 9. Ya udah 9,5. Kalau sudah tadi berapa dek? Kok beda ya? 5. Ya itu satunya 6, satunya 9 gitu ya. Nah sekarang yang mata kanan tadi hasilnya 6, pura-puranya gitulah. Ini 6 dibaca, hasilnya berarti tekanannya 14,6. Masih di bawah 20, di atas 10, berarti normal ya. Sedangkan satunya tadi ketemunya 9 gitu ya, atau 9,5 juga ada di sini. 9,5, berarti tekanan bola matanya 7,8, berarti terlalu rendah dikit gitu ya hasilnya, misalnya kayak gitu. Terus dilaporkan mata kanan sekian, mata kiri sekian, udah selesai gitu ya. Oke. Itu kemudian untuk yang terakhir itu pengambilan korpal gitu ya. Ini ibunya keluhannya ada kelilipan dok, tapi nggak bisa diambil sendiri gitu. Oke, kita duduk berhadapan, kemudian tetesi mata dengan anestesi juga, karena mau
ngambil pakai cotton bud ya, cotton bud. Terus cotton budnya ditetesi apa dek? Cotton budnya ditetesi normal salin ya. Normal salin tuh air fisiologis, air infus itu. Jangan ditetesi ini. Nah ini mbok culek mata ya sakit gitu ya. Terus dikasih panto kain gitu ya. Panto kainnya biar untuk mati rasa. Jadi ditetesin di mata yang mau diambil korpalnya. Terus kalau korpalnya ndelesep di palpebra, kita perlu membalikkan palpebranya. Tapi nek enggak ya udah korpalnya misal di sini, kita tempelin aja bagian yang udah dibasahin salin ini. Set, biasanya nempel di sini. Kalau sekali nggak berhasil, ulangi lagi, tapi jangan pakai ini, pakai yang lain yang masih steril gitu ya. Nah gitu. Oke, sudah berhasil, selesai. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya nggak ada apa-apa itu mas gitu. Tapi kok masih ganjel ya dok ya? Ya udah berarti dikasih air fisiologis aja ditetesi gitu. Nah ditetesi gitu. Supaya apa, kalau ada pasir dia akan lari sendiri ke daerah tengah gitu ya. Jadi kalau yang butirnya halus banget kan nggak kelihatan apa-apa. Nah seperti itu. Sudah selesai itu untuk ngambil korpal. Nah terus gimana setelahnya? Setelahnya bisa ditetesi anti radang gitu ya, tapi jangan yang steroid gitu. Setelah selesai. Kalau yang tadi setelah dikasih tonometer biar nggak infeksi, setelahnya dikasih tetes mata antibiotik gitu ya. Karena bagaimanapun kan ini meskipun dikasih alkohol tadi, kan kita tidak bisa menjamin ya, apalagi ditempleknya ke mata beneran gitu kan. Jadinya untuk mencegah terjadinya infeksi silang, misalnya mata sebelumnya kena apa, nah itu biar nggak menular gitu. Oke, sampai sini jelas. Nah sekarang adik-adik bisa nyoba ya, bisa nyoba pakai tonometernya. Tadi siapa yang maju? Ya coba dek kamu yang melakukan sama instruksinya ke pasien, suruh ngelihat